Tahukah Anda, kalau gaji Anda 5 juta rupiah per bulan, lalu rutin mengirim 2 juta ke keluarga tanpa batas yang jelas karena merasa itu kewajiban moral, Anda bukan cuma kehilangan 2 juta hari ini. Secara hitungan opportunity cost, 2 juta yang diinvestasikan konsisten dengan imbal hasil 5% per tahun bisa tumbuh jadi lebih dari 300 juta rupiah dalam 10 tahun. Jadi pertanyaannya menohok, Anda sedang berbakti atau sedang menunda kemiskinan yang nanti diwariskan ke anak Anda sendiri? Selamat datang di Aset Bernilai, channel yang membahas finansial dengan bahasa sederhana, praktis, dan berbasis simulasi angka. Kali ini kita akan membedah Sandwich Generation, strategi memutus rantai kemiskinan meski gaji pas-pasan. Sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendukung channel ini agar terus menyajikan hitungan rasional yang bisa langsung Anda praktikkan. Ada mitos yang sering kita dengar, makin banyak memberi ke keluarga, makin banyak rezeki. Secara nilai moral itu mulia, tidak ada yang salah. Tapi secara akuntansi dasar, memberi tanpa menghitung arus kas itu sama saja dengan menutup mata. Anda menanggung beban operasional ganda, biaya hidup sendiri dan keluarga, tapi 0% dialokasikan ke aset produktif. Neraca Anda tidak pernah menghasilkan laba bersih. Masalahnya bukan cuma angka, tapi psikologi. Banyak generasi sandwich terjebak fear and guilt, takut dicap pelit, takut dianggap tidak tahu balas budi. Akhirnya, semua permintaan dituruti, termasuk renovasi rumah demi gengsi atau menutup utang konsumtif adik. Perasaan bersalah ini membuat kita gagal membedakan kebutuhan pokok dengan gaya hidup. Uang habis bukan karena miskin, tapi karena tidak ada batas tegas. Lalu ada bom waktu yang jarang disadari, ketiadaan dana darurat. Mayoritas generasi sandwich tidak punya aset liquid sama sekali. Artinya, Anda dan keluarga hanya berjarak satu tagihan rawat inap menuju kebangkrutan total. Tanpa tabungan, tanpa asuransi, tanpa instrumen investasi, sedikit saja krisis datang, solusinya cuma satu, utang berbunga tinggi yang menggerus masa depan. Inilah yang disebut kemiskinan struktural. Selama pengeluaran bulanan selalu sama dengan pendapatan, sekeras apapun Anda bekerja, laba bersih Anda tetap nol. Kalau inflow 5 juta dan outflow 5 juta, hasil akhirnya nol. Nilai aset masa depan otomatis nol. Rumus ini dingin dan kejam. Tapi inilah matematika dasar yang menentukan apakah Anda naik kelas atau terjebak selamanya. Kita tidak sedang belajar menjadi anak durhaka. Justru sebaliknya, kita ingin menjadi arsitek keuangan keluarga. Logikanya sederhana, selamatkan kapal Anda dulu. Tutup kebocoran, bangun cadangan, baru Anda punya daya untuk menolong lebih besar dan lebih lama. Berbakti itu bukan soal jumlah transfer tiap bulan, tapi soal strategi agar bantuan Anda berkelanjutan dan tidak memiskinkan dua generasi sekaligus. Sekarang, kita bedah realitanya dengan angka yang dingin. Gaji 5 juta rupiah. Biaya hidup dasar di perantauan 2,5 juta. Kos, makan, transport. Jatah orang tua 1,5 juta. Di atas kertas masih ada sisa 1 juta. Tapi kenapa hampir setiap bulan, masuk minggu ketiga, saldo tinggal recehan? Kalau dihitung pelan-pelan di kertas, masalahnya bukan di besar kecil gaji, tapi di kebocoran yang tidak terasa. Pertama, inflasi siluman. Gaji UMR rata-rata naik 3-5% setahun, tapi harga sembako, biaya kesehatan, dan kebutuhan harian bisa naik 8-10%. Artinya, daya beli Anda sebenarnya turun tiap tahun. Kalau Anda tidak punya aset produktif yang imbal hasilnya minimal menyamai inflasi, maka uang yang Anda kirim 1,5 juta itu nilainya terus menyusut, sementara kebutuhan keluarga justru makin mahal. Kedua, pajak tak kasat mata dari sistem perbankan. Banyak orang merasa aman menyimpan sisa uang di rekening biasa, padahal ada biaya admin 10.000 sampai 15.000 per bulan. Belum lagi biaya transfer beda bank. Bunganya cuma sekitar 0,5% per tahun dan masih dipotong pajak 20%.
Secara real, uang Anda bukan bertambah, tapi tergerus perlahan tanpa terasa. Ketiga, latte faktor berkedok healing. Tekanan mental sebagai generasi sandwich itu nyata. Lelah kerja, banyak tuntutan, akhirnya pelarian paling mudah adalah jajan kopi 30.000, pesan makanan online, atau belanja kecil-kecil sebagai self-reward. Kalau 30.000 dikali 20 hari kerja, itu sudah 600.000. Hampir setengah dari sisa 1 juta Anda habis tanpa menghasilkan aset apapun. Keempat, liabilitas yang disamarkan sebagai aset. Membelikan motor baru untuk adik atau mengganti smartphone orang tua dengan skema cicilan terlihat seperti bentuk perhatian. Tapi motor turun harga sekitar 15% begitu keluar dari dealer. Sementara Anda membayar bunga kredit belasan persen per tahun, nilai barang turun, beban cicilan tetap. Secara matematika ini transaksi rugi sejak hari pertama. Kelima, jebakan pinjol dan pay later. Ketika tidak ada dana darurat dan muncul kebutuhan mendadak seperti hajatan keluarga, banyak yang memilih pinjaman online. Bunganya bisa 3–4% per bulan, setara sekitar 40% setahun. Artinya, Anda bekerja bukan lagi untuk keluarga, tapi untuk membayar bunga. Di titik ini, kemiskinan bukan lagi risiko, tapi hampir pasti. Terakhir, tidak ada audit kejujuran finansial. Selama pos bantuan keluarga tidak dipatok batas maksimal dan tidak dicatat detailnya, kebocoran ini akan membesar mengikuti kenaikan gaji Anda. Gaji naik 500.000, pengeluaran ikut naik 500.000. Ini yang disebut lifestyle creep. Tanpa kontrol angka, Anda akan terus merasa kekurangan, berapapun penghasilan Anda. Sekarang kita masuk ke panggung simulasi laba rugi. Anggap gaji Anda tetap 5 juta rupiah. Setiap bulan Anda mendedikasikan 1,5 juta untuk keluarga. Kita akan lihat 2 jalan berbeda selama 5 tahun, skenario pasrah dan skenario taktis. Angkanya sama, orangnya sama, yang beda cuma cara mengatur arus kas. Disinilah masa depan diputuskan bukan oleh besar gaji, tapi oleh keputusan kecil tiap bulan. Skenario A, Anda pasrah. Setiap bulan 1,5 juta ditransfer tunai tanpa kontrol. Uang itu habis untuk konsumsi harian, kadang untuk kebutuhan penting, kadang terselip gaya hidup. Dalam 1 tahun, totalnya 18 juta. Dalam 5 tahun, 90 juta rupiah keluar dari rekening Anda. Sekarang pertanyaannya sederhana, setelah 90 juta itu keluar, berapa nilai aset yang tersisa atas nama Anda? Jawabannya, 0 mutlak. Lalu krisis datang, dan krisis tidak pernah izin dulu. Misalnya, orang tua butuh biaya medis 15 juta rupiah. Karena Anda tidak punya dana darurat, pilihan tercepat adalah pinjaman online atau kartu kredit. Misal, cicilan dan bunga membuat Anda harus mengembalikan 20 juta dalam beberapa bulan, arus kas yang tadinya tipis langsung minus. Dari situ dimulai lingkaran gali lubang, tutup lubang yang melelahkan dan mahal. Sekarang kita ubah sedikit strateginya. Skenario B, Anda tetap peduli, tapi pakai angka. Jatah tunai ditekan menjadi 1 juta yang benar-benar untuk kebutuhan pasti. Sisa 500.000 tidak Anda sentuh, langsung dialihkan tiap bulan ke reksadana pasar uang sebagai dana darurat keluarga. Tidak menunggu sisa, tidak pakai niat, tapi dipaksa otomatis sejak awal bulan. Mari kita hitung efeknya. Dengan setoran rutin 500.000 per bulan, dalam setahun terkumpul 6 juta. Dalam 5 tahun, total setoran 30 juta. Dengan asumsi imbal hasil stabil sekitar 5% per tahun, dana itu bisa tumbuh mendekati 34 juta rupiah. Inilah kekuatan bunga majemuk. Uang yang diam dan disiplin bisa bekerja pelan-pelan tanpa Anda lembur tambahan. Saat krisis medis 15 juta yang sama datang di tahun kelima, Anda tidak panik. Anda tinggal mencairkan sebagian dana dari RDPU. Tidak ada bunga mencekik, tidak ada telepon penagih. Setelah membayar 15 juta, saldo Anda masih tersisa belasan juta rupiah.
Artinya, krisis tidak menghancurkan fondasi finansial Anda. Anda tetap berdiri, bukan terjatuh. Angka tidak pernah bohong. Di skenario A, 90 juta keluar dan aset nol, bahkan bisa minus karena utang. Di skenario B, dengan keberanian memindahkan 500.000 dari pos beban menjadi pos aset bernilai, Anda punya lebih dari 30 juta sebagai tameng. Jarak antara bangkrut dan aman ternyata bukan soal naik gaji drastis, tapi soal keputusan kecil yang konsisten setiap bulan. Sekarang kita bicara strategi yang lebih dalam. Pernah dengar aturan masker oksigen di pesawat? Saat darurat, Anda wajib memasang masker di wajah sendiri dulu sebelum menolong orang lain, termasuk orang tua di sebelah Anda. Kenapa? Karena kalau Anda pingsan, Anda tidak bisa menolong siapapun. Prinsip ini sama persis dengan arus kas. Kalau finansial Anda mati lemas, Anda tidak akan pernah bisa menjadi penolong jangka panjang bagi keluarga. Langkah pertama adalah mengubah pola bantuan dari tunai bebas menjadi fixed cost yang terkontrol. Berhenti mentransfer uang seperti cek kosong. Lebih rasional kalau Anda langsung membayar kebutuhan pokok, misalnya token listrik, iuran air, atau belanja beras bulanan lewat aplikasi. Dengan cara ini, peluang uang bocor ke konsumsi tidak penting bisa dipangkas sampai sekitar 20-30%. Bantuan tetap jalan, tapi lebih presisi. Langkah kedua, pasang perisai kesehatan. Sisihkan sekitar 70.000 per bulan untuk memastikan orang tua terdaftar di BPJS Kesehatan kelas 3. Secara hitungan opportunity cost, premi kecil ini adalah tameng raksasa. Tanpa BPJS, 1 kali rawat inap bisa menghabiskan belasan sampai puluhan juta rupiah. Dengan BPJS, risiko itu dialihkan. Anda melindungi aset masa depan dari kehancuran mendadak. Berikutnya, terapkan capping rasio. Tetapkan batas maksimal bantuan keluarga hanya 15-20% dari gaji Anda. Kalau gaji 5 juta, berarti maksimal 750.000 sampai 1 juta. Aturan ini kaku dan tidak boleh dilanggar. Kalau tahun depan gaji naik 500.000, jatah keluarga tidak ikut naik. Selisih kenaikan itu 100% harus masuk ke investasi Anda. Disinilah pertumbuhan aset mulai terasa. Tantangan terberat memang bukan di angka, tapi di meja makan. Anda perlu negosiasi transparan. Tunjukkan rincian pengeluaran Anda, biaya kos, transport, makan, dan cicilan kalau ada. Perlihatkan betapa tipisnya sisa kas tiap bulan. Ketika keluarga melihat laporan laba rugi Anda secara nyata, ekspektasi yang tidak rasional perlahan bisa diluruskan. Ini bukan soal pelit, tapi soal realistis. Agar lebih disiplin, gunakan sistem 3 kantong. 1 rekening untuk hidup pribadi, 1 untuk jatah keluarga, 1 khusus investasi. Begitu gaji masuk, langsung bagi sesuai porsi. Kalau saldo di kantong keluarga habis di minggu ketiga, berhenti. Jangan pernah menalangi dari kantong investasi. Kalau Anda melanggar aturan sendiri, seluruh sistem runtuh dan kembali ke pola lama. Mungkin Anda akan dituduh berubah atau terlalu hitung-hitungan selama 1 atau 2 tahun ke depan. Tapi secara matematika, rasa tidak enak itu jauh lebih murah dibanding utang puluhan juta dan stres berkepanjangan. Mengelola emosi negatif adalah bagian dari strategi. Disiplin hari ini adalah harga yang harus dibayar untuk keamanan finansial jangka panjang. Sekarang kita masuk ke peta jalan aset. Setelah kebocoran ditutup dan bantuan keluarga direstrukturisasi, setiap rupiah sisa wajib dibelikan aset produktif. Di channel ini, aset produktif artinya instrumen yang memberi Anda arus kas masuk, bunga atau kupon, tanpa Anda harus bekerja tambahan. Targetnya jelas, imbal hasilnya minimal mengalahkan inflasi agar daya beli Anda tidak tergerus waktu. Tahap pertama, bangun dana darurat yang liquid. Target minimal 3 kali biaya hidup pribadi. Kalau biaya hidup Anda 2,5 juta per bulan,
berarti siapkan sekitar 7,5 juta sampai 10 juta. Simpan di deposito bank digital berizin yang menawarkan bunga sekitar 5-6% per tahun tanpa biaya admin bulanan. Likuiditas adalah raja saat terjadi PHK atau kondisi darurat. Jangan kejar untung besar dulu, kejar aman dulu. Tahap kedua, akumulasi reksadana pasar uang. Untuk setoran rutin 500.000 per bulan, RDPU sangat masuk akal bagi pekerja UMR. Tidak ada biaya beli dan jual di banyak platform, volatilitasnya rendah, dan imbal hasil historis sekitar 4-5% per tahun sudah bersih dari pajak final. Instrumen ini cocok sebagai jembatan antara rekening tabungan dan investasi jangka menengah. Setelah dana mulai tebal, naik kelas ke surat berharga negara retail seperti ORI atau sukuk retail. Instrumen ini dijamin oleh undang-undang negara. Pajaknya hanya 10%, lebih rendah dari deposito, dan kuponnya dibayarkan rutin tiap bulan ke rekening Anda. Artinya Anda mulai merasakan sensasi passive income yang nyata, bukan sekadar angka di aplikasi. Menariknya, SBN Retail punya fitur lock-up tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo tertentu. Bagi generasi sandwich, ini justru keunggulan. Uang Anda aman dari godaan impulsif dan aman dari permintaan mendadak yang tidak rasional. Sistemnya memaksa Anda disiplin. Kadang, pembatasan seperti ini yang justru menyelamatkan masa depan. Sekarang kita proyeksikan. Kalau dalam belasan tahun Anda berhasil mengumpulkan portofolio SBN senilai 200 juta rupiah dengan kupon bersih rata-rata 6% per tahun, Anda bisa menerima sekitar 12 juta rupiah per tahun atau 1 juta per bulan. Angka ini bukan mimpi. Ini hasil dari konsistensi 500.000 sampai 1 juta per bulan yang digulung sabar. Di titik itu, pasif income 1 juta per bulan bisa digunakan untuk membiayai listrik dan beras orang tua. Sementara, gaji aktif Anda kembali utuh untuk membangun masa depan sendiri dan anak Anda. Inilah momen ketika rantai generasi sandwich mulai hancur, bukan karena keajaiban, tapi karena matematika yang disiplin dan keputusan yang rasional. Sekarang kita bahas ranjau paling berbahaya di fase menengah. Setelah mulai punya tabungan dan investasi, godaan terbesar justru datang dari rasa percaya diri yang berlebihan. Satu keputusan kredit yang didasari gengsi bisa menghapus 5 tahun disiplin dalam semalam. Membangun aset itu lambat, tapi menghancurkannya bisa sangat cepat. Musuh utamanya bukan kurang gaji, tapi keputusan emosional. Contoh paling sering adalah KPR dengan skema bunga fix lalu floating. 2 tahun pertama cicilan mungkin terlihat ringan, misalnya 2 juta per bulan, Anda merasa aman. Tapi setelah masuk periode bunga mengambang, cicilan bisa melonjak jadi 3,5 juta. Dengan gaji 5-7 juta, kenaikan 1,5 juta itu seperti mencabut oksigen dari arus kas. Semua rencana investasi langsung berhenti. Di sini penting menghitung sewa versus beli secara rasional. Misalnya menyewa kontrakan 15 juta setahun, mungkin terasa seperti membuang uang. Tapi kalau alternatifnya adalah DP besar lalu cicilan berat yang mengunci cash flow, Anda berisiko menjadi house poor, punya rumah tapi miskin uang tunai. Selisih uang yang tidak dipakai untuk cicilan bisa diputar di SBN atau RDPU dan tetap memberi likuiditas. Ranjau berikutnya adalah pay later berlisensi yang terlihat resmi dan aman. Beli gadget 500.000, dicicil menjadi 700.000 karena biaya layanan dan bunga. Secara kasat mata kecil, tapi ini merusak rasio keuangan pribadi. Kalau kebiasaan ini berulang 5-10 kali setahun, kebocoran kecil berubah menjadi jutaan rupiah yang hilang tanpa jejak aset. Bahaya lain adalah godaan cepat kaya, saham gorengan, atau kripto spekulatif. Saat dana masih tipis dan jaring pengaman keluarga belum kuat, mencari untung 50% dalam seminggu adalah perjudian. Modal Anda didapat dari kerja keras dan pengorbanan.
risk tolerance Anda sebenarnya rendah, karena ada orang tua dan mungkin anak yang bergantung pada stabilitas Anda. Jangan lupakan inflasi pendidikan anak. Banyak orang fokus membiayai orang tua, tapi lupa bahwa biaya sekolah bisa naik 10-15% per tahun. Kalau Anda tidak menyiapkan aset dari sekarang, 15 tahun lagi Anda akan berada di posisi yang sama, tertekan membiayai 2 generasi sekaligus. Siklus sandwich hanya pindah ke pundak anak Anda. Kunci pertahanan utamanya sederhana, tapi berat dijalankan, berani mengatakan tidak. Tidak pada cicilan yang memaksakan, tidak pada gengsi sosial, tidak pada investasi beracun. Kekayaan bukan diukur dari seberapa sering Anda berkata iya, tapi dari seberapa disiplin Anda menjaga arus kas tetap sehat dan aset terus bertumbuh. Sekarang kita masuk ke tahap eksekusi. Banyak orang merasa sudah paham teori, tapi tetap gagal di praktik. Masalahnya sederhana, motivasi itu naik turun, sementara tagihan dan godaan datang setiap hari. Karena itu, kita butuh sistem, bukan sekadar niat. Otomatisasi selalu lebih kuat daripada semangat sesaat. Kalau arus kas tidak diatur oleh sistem, ia akan diatur oleh emosi. Taktik pertama adalah pay yourself first. Begitu gaji masuk, di hari pertama atau kedua, aktifkan auto debit untuk langsung membeli aset, entah itu RDPU atau memindahkan ke deposito bank digital. Jangan menunggu sisa di akhir bulan, karena hampir pasti tidak akan ada sisa. Dengan sistem ini, Anda memaksa masa depan Anda dibayar lebih dulu sebelum gaya hidup mengambil alih. Taktik kedua, matikan sumber utang instan. Setelah ini selesai, buka aplikasi M-Banking Anda. Lunasi tagihan kartu kredit atau pay later yang masih berjalan. Setelah itu, pertimbangkan untuk uninstall aplikasinya jika memang tidak mendesak. Setiap limit kredit yang tersedia adalah potensi kebocoran. Menutup pintu utang sama pentingnya dengan membuka pintu investasi. Taktik ketiga adalah audit 30 hari yang brutal dan jujur. Catat setiap rupiah yang keluar tanpa pembenaran. Kopi, parkir, langganan aplikasi, transfer kecil ke keluarga, semuanya ditulis. Setelah 30 hari, jumlahkan. Angka ini akan menunjukkan dengan telanjang di mana sebenarnya uang UMR Anda menguap. Tanpa data, Anda hanya menebak. Dengan data, Anda bisa memotong secara presisi. Anda juga perlu menerima satu fakta penting, merakit aset bernilai itu membosankan. Tidak ada sensasi seperti trading harian, tidak ada cerita pamer cuan besar. Yang ada hanya grafik pelan tapi naik, tahun demi tahun. Justru kebosanan inilah tanda bahwa sistem Anda sehat. Bunga majemuk bekerja dalam senyap, tapi hasilnya nyata bagi mereka yang sabar. Memutus kutukan generasi sandwich tidak membutuhkan lonjakan gaji drastis atau warisan mendadak. Ia butuh batas anggaran keluarga yang kaku, BPJS sebagai perisai risiko, dan 500.000 yang disiplin digulung setiap bulan di instrumen yang tepat. Kombinasi sederhana ini, kalau konsisten belasan tahun, mampu mengubah arah hidup satu keluarga penuh. Teori tanpa eksekusi hanyalah halusinasi. Sekarang giliran Anda melihat arus kas sendiri, pos pengeluaran keluarga mana yang paling sering membocorkan keuangan Anda setiap bulan? Coba tulis dan hitung ulang secara logis. Bagikan di kolom komentar agar kita bisa diskusikan bersama. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di channel Aset Bernilai.